Shalom umat-umat Tuhan yang diberkati. Saat ini kami dari YouTube channel Bukit Zaitun akan menyampaikan 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Khususnya pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang ketiga dengan berjudul Injil yang Kekal. Dan ayat hafalan kita selama satu pekan ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Nah, pada pelajaran sekolah Sabat kita, lebih khusus, kita akan mendalami inti dari pekabaran 3 malaikat. Khususnya dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Tetapi saya mau ingatkan kembali bahwa ketika kita berbicara tentang kitab Wahyu ini adalah kitab kasih karunia Tuhan. Walaupun ketika kita membaca kitab Wahyu ini, kadang-kadang kita memahami bahwa kitab Wahyu ini berisi tentang nubuatan-nubuatan dan simbol-simbol binatang yang kita mengira bahwa ini adalah satu hal yang menakutkan atau mengerikan. Tetapi saya mau tegaskan kembali bahwa kitab Wahyu sekali lagi berisi tentang kasih karunia Tuhan yang tentunya ini adalah satu pengharapan bagi umat-umat Tuhan, yaitu Anda dan saya. Nah, itu sebabnya mari kita lihat bahwa kitab Wahyu itu adalah tentang Kristus, bukanlah tentang krisis. Nah, dan pastinya dalam kitab Wahyu ini ada satu berkat dan janji Tuhan bagi mereka yang mau mendengar, mau membaca, dan menuruti pekabaran dalam kitab Wahyu ini. Nah, di dalam pelajaran kitab Wahyu pasal yang ke-14 ini, khususnya ayat yang ke-6, ini adalah satu pekabaran yang sangat mendesak, yaitu Injil kekal yang menjadi awal dari pekabaran 3 malaikat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa Injil kekal itu? Mengapa disebut kekal? Mengapa setiap orang yang berada di dunia ini sekarang ini diberikan kesempatan untuk merespon Injil ini? Dan mengapa keselamatan itu bagi setiap orang? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab ketika kita membahas pelajaran yang ketiga, itu tentang Injil yang kekal. Nah, mari kita kembali lagi. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6, diawali dengan kata Injil kekal. Pekabaran 3 malaikat ini sangat melekat sekali dengan Injil kekal itu. Jadi, jika kita gagal memahami makna Injil itu, atau Injil yang kekal ini, maka pokok-pokok pekabaran 3 malaikat ini akan sulit kita pahami. Nah, saya mau katakan, berbicara tentang Injil, Injil itu adalah kabar baik bagi manusia. Itu adalah keselamatan bagi manusia. Injil kekal ini adalah berita tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pekerjaan Yesus ketika setelah khususnya Yesus naik ke surga sebagai imam besar yang melaksanakan penghakiman nanti. Nah, melalui pekerjaan Yesus ini, manusia akan dibebaskan dari hukuman dan juga kuasa dosa. Nah, dalam pelajaran kita, kalau kita baca, Paulus dalam kitab Roma selalu mengumandangkan tentang kasih karunia yang selalu disediakan oleh Yesus Kristus. Paulus bicara tentang bagaimana kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma, bagaimana kasih karunia itu adalah pernyataan kebenaran Tuhan, dan bagaimana kasih karunia itu ditujukan kepada manusia yang berdosa. Yang artinya adalah kasih karunia ini diberikan bagi kita yang sebenarnya tidak pantas. Sebenarnya kita nggak berhak, dan sebenarnya tidak diterima. Tetapi ini pekabaran ini yang sangat luar biasanya. Yesus menanggung semua akibat dosa dan murka Tuhan, murka Bapa terhadap orang-orang yang berdosa. Atau kita sebagai orang-orang yang berdosa. Yesus mati menggantikan manusia yang seharusnya kita mati. Karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan.
Karena kenapa? Karena manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang baru tanpa Yesus yang sudah menebus akan dosa-dosa kita. Dan pastinya adalah Tuhan sudah sebenarnya menyiapkan rencana ini. Rencana pembebasan manusia ini dari hukuman dan kuasa dosa. Bukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan sebelum Tuhan sudah merencanakan rencana ini. Dan Tuhan juga tidak mencari solusi terhadap dosa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tidak. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah rencanakan. Dan Tuhan juga sudah menetapkan Yesus Kristus sebagai anak domba yang tersembelih, di mana darahnya tercurah, maka dosa kita akan diampuni. Tetapi melalui pelajaran sekolah sahabat ini, Tuhan mengingatkan kita kembali lewat pelajaran ini, bahwa Tuhan tidak pernah memaksa manusia yang diciptakannya itu untuk menurut kepadanya. Bukan. Kesetiaan yang dipaksakan itu ini sangat bertentangan dengan sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak pernah memaksa umatnya. Kasih ini dibutuhkan pilihan-pilihan. Dan ketika manusia diberikan kuasa untuk memilih, the power of choice itu, maka kemampuan untuk membuat pilihan itu yang salah pasti selalu ada. Itu sebabnya hati-hati dengan pilihan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Injil yang kekal itu, maka ini adalah dasar masa depan seluruh umat-umat Tuhan yang hidup nantinya sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentunya kita merindukan bahwa Tuhan akan menjemput kita nanti pada saat kedatangan yang kedua kali. Dan ini adalah dasar. Injil kekal adalah dasar kekuatan bagi kita, khususnya bagi kita yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Jadi ketika Injil kekal itu harus diberitakan ke seluruh bangsa, suku, bahasa, dan kaum, ini adalah satu misi yang sangat luar biasa dan sangat besar, sehingga membutuhkan komitmen kita yang sungguh-sungguh. Membutuhkan waktu, upaya, tenaga yang luar biasa pula. Jadi misi ini mengarahkan umat-umat Tuhan berpindah yang tadi mungkin dari kepentingan pribadi awalnya, tapi nantinya akan menjadi hasrat untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Wahyu pasal yang ke-14 ini sebenarnya adalah tugas yang terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, yang pernah diberikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Ini adalah tugas yang termegah dari sorga yang dipercayakan kepada manusia untuk mengungkapkan, menggambarkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, sekarang apa respon panggilan ini kepada kita? Kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada setiap umat, setiap suku, setiap bangsa, bahasa, dan kaum. Pekabaran 3 malaikat ini yang terdapat dalam kitab Wahyu ini adalah penggenapan perintah agung di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan yang ke-20. Jadi mengapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang? Karena kita percaya bahwa Yesus akan datang segera. Pekabaran di akhir zaman ini adalah Injil kekal itu yang harus kita sampaikan, yang harus kita beritakan kepada siapapun. Jadi ini adalah tugas kita. Jadi siapapun kita, orang-orang yang terbaik di dalam gereja, baik itu pendeta, baik itu guru, baik itu dokter, baik itu perawat, mekanik, manajer, bahkan petani, harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ini adalah tugas terbesar yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati.